13 di sini ya. Nah, jadi yang kalian harus lakukan adalah kalian langsung pergi kepada kasus tersebut. Jadi kalau kalian Google gitu ya, misalnya Southern Bluefin Tuna atau Barbados versus Trinidad and Tobago di Google, maka kalian akan mendapatkan langsung itu tentang apa gitu. Tapi yang saya minta untuk UAS 3 orang itu satu kelompok itu bukan hanya menjelaskan ini kasusnya kasus apa gitu ya. So kalian punya reference ya, harusnya sudah di share juga sama Bima. Where is my PDF? This one. Oke. Kalian bisa lihat tolak ukurnya yang harus kalian jawab di UAS itu di rantuk atau rancangan tugas. Ya, satu ini akan saya gedein lagi ya. Oke. Satu, berikan penjelasan. Satu nih ya, jadi yang akan kalian buat nanti paper ya, bukan makalah ya, paper. Yang pertama, bagian pertama kalian harus menjelaskan ilustrasi kasusnya ya. Terus yang kedua baru kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan 1, 2, 3, 4 ini. Jadi yang pertama, setelah kalian menjabarkan kasusnya itu tentang apa, maka kalian langsung kepada penyelesaian kasusnya. Forum pengadilan apa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan kasus itu gitu ya. Nah kemudian yang nomor 2 nih, setelah kalian melihat misalnya ini diselesaikan di IC ITLOS misalnya, ini diselesaikan di ITLOS, kalian harus mencari juga gitu ya, kenapa ITLOS itu punya yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut gitu ya. Karena banyak juga kasus tentang kelautan diajukan ke ITLOS kemudian ditolak karena ITLOS atau pengadilan laut tidak memiliki yurisdiksi gitu. Nah nomor 2 ini kalian harus jawab apa dasar hukum ITLOS-nya bisa mengadili kasus tersebut ya. Terus nomor 3 ya, ini kalau kalian lihat nomor 3 ini terkait dengan bagaimana pertimbangan apa yang dipakai oleh hakim untuk memutus kasus tersebut gitu ya. Contohnya misalnya kalau kalian masih ingat di kasus sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, Sipadan Ligitan ya, Pulau Sipadan dan Ligitan, itu para hakim untuk memutuskan Pulau Sipadan Ligitan itu punya siapa, hakim itu menggunakan doktrin yang dinamakan terra nullius gitu ya. Terra nullius atau tidak bertuan gitu. Kenapa? Artinya hakim itu memberikan persepsi Pulau Sipadan dan Ligitan itu tidak bertuan gitu ya. Tidak ada yang memiliki, tidak ada negara yang memiliki pulau tersebut. Nah, kemudian setelah hakim itu menentukan status daripada pulau itu, maka berikutnya ya, cara hakim untuk memutuskan sengketa adalah akan menimbang siapa yang lebih berhak untuk memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan. Gimana caranya? Lagi-lagi hakim menggunakan di situ menggunakan yang namanya konsep effective occupation atau pendudukan secara efektif. Nah, caranya adalah dengan melihat tindakan siapa antara Indonesia dan Malaysia itu yang paling efektif dalam men-treat atau memperlakukan Pulau Sipadan Ligitan itu. Nah, di situ kelihatan bahwa hakim melihat bahwa tindakan yang paling efektif itu lebih ditunjukkan oleh Malaysia. Caranya gimana? Caranya dengan membangun mercusuar, penangkaran penyu, mengirimkan nelayan-nelayannya untuk menangkap ikan di situ, begitu ya. Nah, sedangkan Indonesia treatmentnya kepada Sipadan Ligitan itu hanya memasukkan Sipadan Ligitan ke dalam peta, dan petanya itu juga bukan peta yang up to date, gitu ya, peta yang zaman Inggris zaman dulu, gitu ya. Sehingga
dari pertimbangan itulah effective occupation, maka hakim memberikan hak kepemilikan Pulau Siwa dan Legitan kepada Malaysia, gitu ya. Jadi begitu cara kalian menjawab nomor 3, gitu ya. Temukan normanya apa, doktrinnya apa, konsepnya apa, gitu. Oke. Nah, terus setelah itu kalian juga harus menjawab pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 4. Apa kontribusi putusan dari kasus yang kalian pilih untuk pengembangan hukum laut internasional. Nah, kalau tadi kita refer kepada kasus Pulau Sipa dan Legitan, gitu ya, maka kalian bisa menemukan bahwa untuk menentukan kepemilikan pulau yang tidak bertuan, maka putusan hakim dalam sengketa Sipadan dan Legitan itu bisa berkontribusi dengan menggunakan dengan menerapkan prinsip effective occupation, gitu ya. Jadi kalau kalian itu satu aja nggak nyambung, maka jawaban kalian yang lain itu tidak akan sinkron, gitu ya. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 ini saling berkaitan, gitu. Sehingga kalian harus ngecek sudah sinkron atau belum. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? 1, 2, 3, 4 ini harus dijawab, ya. Di sini ada kriteria bagaimana saya menilai kalian, gitu. Nih, ini ya, relevansi topik. Nah, apakah kalian menyampaikan materi terlalu pendek, tidak memberikan wawasan lebih jauh terkait topik, atau kalian ternyata memberikan materi secara komprehensif, lengkap, dan wawasannya lebih terkait topik. Di sini udah ada poin-poin saya menilai kalian nanti. Oke, termasuk ini ya, inisiatif dan kecepatan, gitu ya. Jadi nanti ada 3 orang presentasi, dan ketika ditanya jawab ada orang-orang yang mungkin anggotanya itu pasif, hanya 1 orang aja yang terus menjawab, gitu. Nah, maka kalian akan ditentukan nilainya 60, 69, 70, 84, atau 85 sampai 100, gitu. Oke. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup. Miss, mau nanya dong, Miss. Oke. Berarti untuk yang pertanyaan nomor pertama itu ngejelasin tentang forumnya sendiri. Maksudnya kalau misalkan mereka pakai PCA, berarti ngejelasin apa itu PCA gitu-gitu. Dan kenapa disambungin ke pertanyaan kedua, kenapa PCA bisa ngambil kasus itu. Oke, coba kita lihat lagi ya. Mana tadi PDF saya udah saya tutup ya? Oh, ini. Ya, pertanyaan pertama ini ya. Berikan penjelasan singkat tentang pengadilan dipilih, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Evelyn menemukan bahwa kasus tersebut diselesaikan di PCA, Permanent Court of Arbitration, maka di situ harus dijelaskan apa itu PCA, ya kan? Terus PCA itu ruang lingkup untuk mengadili apa saja, gitu ya. Nah, kalau sudah terjawab nomor 1, maka kalian akan bisa menjawab dengan lancar pertanyaan nomor 2, gitu. Seperti itu ya, Evelyn. Oke, baik, Miss. Satu lagi. Berarti karena ini bentuknya paper, bab 1 sama bab 2 kan dipisah. Tapi bab 2-nya itu berarti jawabannya jadi paragraf yang berkesinambungan ya, bukan dipisah kayak misalkan 2,1 gitu. Pertanyaannya ini. No, dipisah. Jadi setelah kalian sudah menyelesaikan chapter 1, bab 1, kemudian kalian ke bab 2, nah itu nanti ada nomor 1 gitu. Apa, berarti kan 2.1. Terus nanti dipisah lagi 2.2 gitu ya, atau 2.3. Kalau kalian mau mendapatkan mana ya? Mendapatkan nilai yang tinggi, biasanya di sini ada ya. Nah, setiap poin ini kalian elaborate lebih banyak lagi. Misalnya bab 2.1a gitu ya. Ruang lingkup PCA gitu kan. Bab 2.1.b misalnya gitu.
sejarah berdirinya PCA misalnya gitu ya. Nah itu bisa menambah nilai ya kalau misalnya kalian lebih komprehensif lagi gitu. Kan ini dikerjain 3 orang gitu ya. Jadi harusnya lebih komprehensif dibanding itu dikerjakan oleh 1 orang. Itu Evelyn. Oke, thank you, Miss. Oke, ini saya stop, kemudian kita lanjut ke sini. What is it? Ya, jadi tugas adik-adik sekalian itu untuk UAS itu kan kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum laut gitu. Nah, ada mekanisme di dalam UNCLOS penyelesaian sengketa itu diselesaikan dengan forum pengadilan yang dinamakan ITLOS. Kita semua udah tahu ITLOS itu apa? Mahkamah Laut gitu ya. Ini ya, yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 2 tadi gitu ya, apa yurisdiksi misalnya, kalian bisa masukin ke sini gitu, bahwa ITLOS itu merupakan salah satu prosedur dispute settlement body. Nah, dispute settlement body itu ada di mana pengaturannya gitu. Oke. Selain ITLOS gitu ya, mungkin nanti di kasus-kasus yang kalian temui gitu, kalian bisa saja melihat bahwa oh kasus ini tuh tidak diselesaikan di ITLOS gitu ya, tapi ini kasus laut yang diselesaikan di ICJ seperti Pulau Sipadan Ligitan itu antara Indonesia dan Malaysia, itu kan tentang laut ya, kepemilikan pulau gitu, tapi ternyata bukan ITLOS yang menyelesaikan adalah ICJ gitu. Atau bisa saja seperti yang disampaikan oleh Evelyn, diselesaikan dalam forum arbitrase misalnya gitu ya. Sebentar nih, kucing saya ganggu banget nih. Oke, terus kita lanjut. Nah, ya perlu adik-adik ketahui ya, ini basic untuk kalian menyelesaikan pertanyaan tentang yurisdiksi ITLOS. Nah, kalau misalnya kasus tersebut dibawa dan diselesaikan di dalam forum ITLOS gitu ya, maka kasus tersebut itu harus jatuh kepada skup jurisdiksinya ITLOS, yang mana itu hanya terbatas pada ini, concerning interpretation or application of the law of the sea convention. Jadi semua kasus yang dibawa ke ITLOS itu hanya bisa diadili oleh ITLOS kalau itu menyangkut segala sesuatu praktek interpretasi dari pasal-pasal yang ada di dalam UNCLOS gitu. Kalau nggak ada pengaturannya di dalam UNCLOS, atau para pihak itu tidak tidak merujuk kepada UNCLOS, maka kemungkinan besar ITLOS tidak punya jurisdiksi gitu. Makanya hati-hati nanti ketika mengerjakan kasusnya kelompok kalian harus lihat nih gitu, ini bisa nggak sih dibawa ke ITLOS, terus kenapa ini bisa dibawa ke ITLOS gitu ya, dilihat nih masalahnya masuk nggak ke dalam pasal-pasal yang diatur dalam UNCLOS. Oke. Nah, di dalam kasus kalian juga itu nanti kalian akan lebih mungkin spesifik melihat bahwa yes, kasus itu dibawa ke ITLOS, tapi masuk ke chamber yang mana gitu ya. Chamber itu kayak section di pengadilan gitu ya, ruang pengadilan, sub pengadilan gitu ya, di bawah ITLOS gitu. Kalau misalnya dia tentang fishing gitu ya, illegal fishing mungkin gitu, atau fishing di laut lepas, maka kemungkinan besar dia akan dibawa di Chamber for Fisheries Disputes gitu ya. Jadi semakin detail kalian itu menunjukkan bahwa ini dibawa ke ITLOS dan spesifik diselesaikan di chamber ini, maka semakin komprehensif nilainya gitu ya. Oke. Nah, seperti misalnya ini contoh kasus yang dibawa ke ITLOS gitu. Ini juga dijadikan kasus ya di dalam UAS tentang Southern Bluefin Tuna Case.
Nah, Southern Bluefin Tuna Case atau kasus ikan tuna sirip biru, ini pihak-pihaknya antara Jepang melawan New Zealand dan Australia. Jadi Jepang melawan Selandia Baru dan Australia gitu. Nah, kalian juga harus mengidentifikasi nih pihaknya siapa aja gitu. Tentang apa? Ini ya. Tadi kan di chapter 1 bab 1 kalian harus mengilustrasikan kasusnya itu tentang apa. Nah, mungkin nanti kalau kalian baca putusan pengadilannya gitu ya, itu kalian akan banyak menemukan hal-hal yang disengketakan gitu ya. Tapi bisa jadi pengadilannya itu hanya fokus ke satu atau dua hal. Padahal para pihak itu mengajukan banyak gitu ya. Ini salah gitu. Nah, contoh misalnya di Southern Bluefin Tuna Case gitu ya. New Zealand sama Australia itu menuduh Jepang telah melanggar perjanjian antara mereka bertiga gitu ya. Dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang, ternyata pengadilan itu hanya mengconsider atau hanya meng-highlight satu pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang terkait dengan perjanjian tiga negara ini, yaitu ini, Jepang menangkap ikan tuna sirip biru ya melebihi kuota nasional mereka. Untuk apa? Untuk mendukung experimental fishing program di Jepang tahun 98. Padahal ya setiap negara, Jepang, New Zealand, Australia itu udah punya kuota nasional masing-masing tuh untuk nangkep ikan tuna sirip biru gitu. Tapi Jepang tuh ngotot gitu ya. Saya nangkep melebihi kuota untuk experimental fishing program. Kemudian karena program Jepang itu dianggap melanggar kuota nasional ya, ini ya, total TAC itu total allowable catch gitu ya, dan mengancam ketersediaan stok ikan gitu ya, maka pengadilan itu fokusnya ke sini ya. Kemudian pengadilan mengatakan bahwa iya, Jepang melanggar dan harus stop. Oke, nah seperti yang saya bilang ya, kalau kalian baca di kasusnya gitu ya, mungkin pengadilan itu berpendapat gitu ya, pengadilan berpendapat bahwa iya ini ada pelanggaran gitu. Namun khususnya kasusnya ikan tuna sirip biru ini gitu ya, di sini ternyata ITLOS itu merasa bahwa ada forum lain yang lebih capable atau lebih relevan untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu ini CSBT ya, Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna gitu. Sehingga New Zealand dan Australia akhirnya menyelesaikan kasus ini bukan melulu di ITLOS, tapi malah di forum ini gitu. Nah, itulah kenapa adik-adik sekalian itu harus baca putusan dari setiap kasusnya itu dari awal sampai akhir gitu. Karena kalau cuma di tengah-tengah aja, itu kemungkinan besar nanti kalian misunderstanding gitu ya. Mungkin di terakhir ternyata tidak diselesaikan oleh pengadilan itu, tapi forum lain yang menyelesaikan. Nah, sayang sekali kalau misalnya kalian ternyata nggak baca sampai akhir dan kalian salah gitu kan, nanti UASnya kan gagal total nanti ya. Sehingga saya berharap dari 3 orang itu ada 1 orang atau 2 orang yang ditugasin untuk membedah putusan pengadilannya gitu. Oh, ini tentang apa? Dia dibawa ke pengadilan apa? Terus pengadilan ini mau nggak menyelesaikan kasus ini? Atau pengadilannya itu malah melempar ke forum yang lain gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini ya, seperti yang saya katakan, Australia dan Selandia Baru meminta ITLOS untuk memerintahkan Jepang agar tidak menangkap ikan lebih dari kuota gitu. Ternyata ITLOS ngomong gini ya, ITLOS bilang gini, itu bagian dari CCSBT gitu. Nah, sekarang kita menuju ke poin nomor 4 dari rantuk kalian ya, atau rancangan tugas yang kalian harus kerjakan.
Nomor 4 itu kan kalau tidak salah soalnya bagaimana kontribusi dari putusan pengadilan terkait kasus yang kalian angkat. Itu juga nanti kalian akan melihat bahwa ITLOS ini sebagai lembaga peradilan dalam hukum laut dan kerangka UNCLOS gitu ya, ITLOS ini efektif nggak? Gitu ya, ITLOS ini efektif atau tidak dalam menyelesaikan sengketa. Sebentar. Oke. Nah, khususnya ya untuk kasus yang tadi Jepang versus Selandia Baru dan Australia gitu, ternyata dianggap bahwa ITLOS itu tidak mampu untuk menciptakan wadah kerjasama antara 3 negara ini karena ITLOS itu kekurangan dalam sistem jurisdiksi terkait kasus ikan tuna sirip biru yang tadi gitu ya. Makanya kalian harus jeli untuk menjawab nomor 4. Terus ada lagi kelemahan dari ITLOS nih ya. Nah ini ya, coba lihat yang poin terakhir nih ya. Kalian baca dulu yang paling terakhir ini. A judicial body established by the United Nations. The decisions of the judicial bodies may be regarded as carrying apa sih ini? Greater political rather than legal authority. Nah jadi nanti juga kalian akan melihat bahwa ketika kasus kalian itu merupakan kasus antara negara berkembang, developing country dengan developed country gitu ya, itu nanti akan terlihat tuh daripada aspek hukumnya itu lebih kenceng aspek politiknya gitu ya, dilihat apakah di negara maju atau di negara berkembang gitu ya. Nanti kalian juga bisa menjawab dari sisi itu untuk nomor 4. Oke. Ya, ini sudah. Nah, ini saya stop. Yang terakhir, saya ingin memberikan yang ini. Coba kita lihat dulu. Ini udah. Di slide ini juga kalau misalnya kasus kalian itu diselesaikan di forum ITLOS, ini bisa dimasukin ya. ITLOS itu terdiri dari berapa hakim, hakimnya itu komposisinya dari negara mana saja gitu ya. Terus ruang lingkup dari wewenangnya ITLOS itu mencakup apa saja, ini bisa nanti kalian masukin ke elaborasi papernya. Oke. Nah, adik-adik nanti kalian juga akan menemukan hal-hal yang namanya advisory opinions atau compulsory gitu ya. Jadi nanti jangan bingung ya, bahwa sifat putusan kalian itu dari ITLOS atau dari forum manapun itu nanti ada 2 sifatnya gitu ya. Apakah forum pengadilan itu memberikan opinion, saran, pendapat, hukum gitu ya, atau sifatnya itu memutus. Nah, kalau opinions itu berarti dia hanya saran kepada para pihak yang beracara gitu ya. Namun kalau misalnya dia bersifat memutus, maka putusan daripada pengadilan itu dia mengikat ke seluruh para pihak di dalam forum dan itu harus dilaksanakan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, sebentar ini. Kalau kita lihat di sini macam-macam ya, ITLOS itu bisa memberikan advisory opinions ataupun juga memutus. Contohnya misalnya ini. ITLOS first advisory opinion for the West African Sub-Regional Fisheries Commission gitu.
Jadi pertama kali ITLOS itu bekerja memberikan saran hukum di kasus ini ya, West African Sub-Regional Fisheries Commission gitu. Nah, ini juga bisa nih, ini yang terbaru ya, The Commission of Small Island States on Climate Change and International Law gitu ya. Ini yang terbaru dan keputusannya nanti tanggal 24 Mei. Ini sifatnya adalah advisory opinions ya. Jadi semua ini contoh-contoh untuk advisory opinions gitu. Oke. Saya rasa sepertinya cukup ya. Ini udah. Apakah ada pertanyaan sampai sini terkait dengan bagaimana kerangka berpikir kalian untuk ya siapa tadi ya? Siapa tadi yang bertanya? Untuk hari ini gimana ya, Miss?